Oke, halo semua teman-teman yang menonton video ini. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian dalam hukum perdata. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gerald Faison Kanawadu dengan NIM 24020010120. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian dalam hukum perdata. So, kita langsung saja simak videonya ya. Oke, jadi baik kita mulai dari definisinya dulu. Definisi dari hukum perjanjian sendiri adalah hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum tersebut dengan pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut dalam melakukan suatu kesepakatan dalam menimbulkan akibat hukum. Di Indonesia sendiri, hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih spesifiknya lagi terdapat pada buku ketiga tentang perikatan. Oke, kita langsung masuk saja ke tentang asas-asas hukum perjanjian dalam hukum perdata. Ada 5 asas, total 5 asas dalam hukum perjanjian dan dalam hukum perjanjian hukum perdata. Yang pertama adalah asas konsensualisme, yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak, yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda, yang keempat asas itikat baik, dan yang kelima asas personalia. Yang pertama dulu ya, kita akan jelaskan yang pertama. Asas yang pertama adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme sendirilah asas yang menjelaskan tentang sahnya atau berikat atau terikatnya suatu hukum atau kesepakatan perjanjian itu terdapat pada kesepakatan antara dua pihak. Jadi misalnya saya ini dan si A atau si B telah sepakat secara bersama antara dua pihak, maka itu akan sah secara hukum juga. Walaupun kesepakatan itu tidak ditulis atau tidak secara langsung saya sepakati ya. Tapi ketika dua pihak atau pihak lebih sudah menyepakatinya, walaupun tidak tertulis, maka kesepakatan itu akan tetap sah secara hukum. Kecuali kayak sah yang dibutuhkan secara tertulis itu kayak sebuah apa ya? Kayak jual beli tanah begitu kan, harus ada sah secara tanda tangan kontrak. Jadi begitu. Kita lanjut ke bagian kedua tentang asas kebebasan berkontrak. Jadi asas ini menjelaskan tentang setiap orang, ya betul, setiap orang atau setiap pihak bebas melakukan atau membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan pihak manapun, dengan siapapun atau pihak manapun, asal sesuai syarat. Jadi kita tidak boleh membuat perjanjian tentang jual beli narkoba ya, karena itu sudah jelas melanggar hukum. Jadi begitu. Kita lanjut ketiga, asas pacta sunt servanda. Asas ini menjelaskan tentang ketika satu pihak dan pihak lain sudah membuat suatu kesepakatan atau perjanjian, maka perjanjian tersebut harus dianggap sebagai suatu undang-undang. Karena apa? Karena ketika kita melanggar perjanjian atau kesepakatan tersebut, maka kita otomatis akan digugat. Otomatis kita tidak akan bisa melanjutkan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat. Karena kita telah melanggar semua kesepakatan yang ditulis atau dibuat untuk kita jalani. Oke, yang keempat ada asas itikat baik. Asas itikat baik adalah asas yang menjelaskan tentang Asas itikat baik adalah asas yang menjelaskan tentang ketika suatu pihak dan pihak lain melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan, maka tidak boleh ada satupun niat buruk atau tujuan buruk dalam kesepakatan tersebut, dalam perjanjian tersebut. Jadi misalnya, lu ingin buat perjanjian dengan si A, otomatis lu harus lu harus jalankan satu asas ini dengan baik. Karena memang tujuan dari asas ini untuk itikat baik, untuk hasil dan tujuan yang baik. Tidak boleh untuk menguntungkan diri sendiri atau misalnya untuk merugikan orang lain begitu. Tidak boleh ada unsur manipulasi, penipuan, dan hal-hal lain yang buruk. Jadi dalam asas ini harus menjelaskan semua hal-hal yang baik dan menjalankannya dan mensepakatinya bersama pihak yang kita jalankan itu secara baik. Tidak boleh ada maksud buruk. Itu juga berlaku kepada pihak lain, pihak yang bersangkutan dengan kita, yang melakukan kesepakatan dengan kita.
Seperti itu. Yang kelima, asas personalia. Nah, asas ini menjelaskan tentang pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak boleh ikut campur dalam perjanjian kita. Walaupun mereka ingin menuntut atau kita yang tuntut, tidak boleh. Kita tidak boleh kayak menuntut balik mereka juga atau pihak ketiga tersebut, atau pihak ketiga tersebut menuntut balik kita. Karena itu tidak sesuai asas dan tidak sesuai aturan yang ada. Itu akan dilanggar. Jadi misalnya saya dan si A membuat suatu perjanjian utang piutang, maka si B kita tidak bisa tuntut dia, dan si B juga tidak bisa menuntut balik kita, karena memang dia tidak masuk dalam perjanjian kita. Jadi begitu ya guys ya, tentang perjanjian, hukum perjanjian, asas-asas perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia, dan sekaligus juga menjelaskan tentang setiap asas yang ada dari 5 asas itu. Oke, semoga video ini membantu teman-teman untuk bisa mencerna atau mendalami pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kritik dan sarannya atau like dan komen. Semoga dari video ini kita bisa belajar sama-sama ya guys ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.